Halo Mas Bro, jumpa lagi sama saya. Kali ini saya kedatangan komentar. Sebelumnya sorry ya, agak telat upload videonya karena ada kendala. Oke, langsung saja kita bahas komentar lagi. Di sini saya menerima beberapa komentar ya akhir-akhir ini. Lumayan lumayan banyak sih dari kawan-kawan semuanya, dari teman-teman ya kan. Terus ini tak jawab secara singkat saja ya. Mungkin kalau ada yang pertanyaan panjang perlu dijelaskan ya saya jelaskan lewat video ini saja. Nah, ini ada yang tanya, "Bang, kalau mesin dingin putaran bawah berebet apanya? Kalau panas mesinnya normal." Berarti ini berebetnya terlalu basah, Mas. Jadi untuk settingan dingin itu ada settingannya sendiri. Jadi kalau panas itu juga ada settingannya sendiri. Ini tergantung ECU-nya, Juken 5 biasa, yang 12 band basic atau Juken 5 plus ya. Kalau yang Juken 5 plus, ya ini ada di sini. Ada di sesi warming up ya. Warming up ini lebih rumit yang di Juken 5 plus. Jadi ini ada skema seperti ini ya kan. Ini untuk temperatur berapa derajat 0 sampai 60 ya. Karena untuk warming up kan 0 sampai 60 itu sudah bagus ya. Jadi nggak sampai 80. 80 ini sudah kerja ini pakai mappingan utama ya. Jadi nggak kepake. Jadi kalau settingannya berebet, ini disetting lagi ya. Untuk timing pengapiannya bisa dimundurin atau dimajuin, terserah. Ini bebas ya. Untuk mencarinya itu bebas. Kalau dinaikin masih berebet ya, ini coba digeser ke atas ya kan, dimundurin. Terus untuk ini, untuk debit fuelnya biarkan saja, ya kan. Ini biarkan saja. Yang ini yang disetting ya kan. Ini untuk temperatur berapa banyak kan ini ada angka-angkanya ya kan. Ini add value degree dari temperatur 0 derajat. Kalau motornya dingin kan rata-rata di 20 derajat ya. 20 derajat sampai 60 ini. Ini derajatnya kita rubah ya. Ini kita rubah. Nah, yang di sini. Terserah mau naik 2 derajat atau 1 derajat nggak masalah. Ini nggak akan mempengaruhi mappingan utama Anda ya. Kalau mappingan utama Anda itu kalau motor sudah jalan itu sudah di 80 ke atas. Jadi pakainya yang di sini base map fuel correction ini sama kawan-kawannya ini yang kepake ya. Tuh saran dari saya. Untuk berebet-berebetnya nanti bisa dicari sendiri. Untuk angkanya itu tergantung keinginan mesinnya ya, karena tiap mesin itu kan berbeda-beda. Ada yang minta dibasahin, ada yang minta dikeringin, ya kan. Jadi ini tidak bisa jadi patokan berapa-berapanya, jadi harus kita cari sendiri. Oke, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Kang, kalau dibuat timing kuda di jalan RPM-nya nyangkut-nyangkut, naik turun sendiri sama berebet itu kenapa ya? Nah, untuk settingan timing kuda itu hanya berada di stasioner ya. Kita tahu bahwa timing kuda itu untuk stasioner saya sarankan di 2000 rpm ya kan. Terus untuk mappingannya Anda bisa lihat video saya mappingan contoh saja ya. Nah, di sini kan ada contoh mappingan saya yang fiction itu ada komplit. Sebentar saya carikan ya. Mappingan nah ini fiction paket harian komplit rumble plus launch control. Ini bisa dicontoh ini ya. Jadi untuk angkanya bebas. Yang penting caranya itu sama ya. Bikin launch control itu caranya seperti ini. Terus mappingan untuk timing kuda itu seperti ini. Biar gasnya nggak nyangkut itu bagaimana. Itu ada di mappingan seperti di sini ya. Video ini silakan ditonton. Terus untuk kalau masih tetap nyangkut saja, gasnya tetap nyangkut, solusi terakhir yaitu Anda pergi ke base map ya. Pergi ke base map. Nah, mappingan yang di sini yang di 3000 ke atas ini atau mungkin yang di 2500 ini kan angkanya tergantung mappingan Anda ya. Karena ini angkanya 0 jadi ini belum saya get map karena saya belum punya mappingan Juken 5 plus. Jadi ini untuk angkanya yang 2500 ini sampai limit sampai 16.000 sana ya. Nah, sampai sini itu Anda buat angkanya 0,01 ya. Terus untuk derajat pengapiannya itu Anda mundurkan
lebih mundur lagi. Jadi untuk ignition timingnya dibuat lebih mundur ya kan. Seperti itu. Jadi mundurnya agak mundur dikit. Biasanya misal motor sport itu kan ada di 30 derajat untuk TPS 0-nya. Itu bisa dimundurkan sampai 34 atau mungkin 37. Kalau TPS 0% itu untuk RPM atas meskipun gasnya diturunkan, itu derajat pengapiannya meskipun mundur tidak ada masalah. Juga tidak ada efeknya ya. Nggak mungkin motor ngelidik karena bensinnya yang masuk cuma sedikit ya. Nggak mungkin motor itu ngelidik. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mau minta settingan buat motor Vario saya 125 spek 59 piston forging LHK. Stroke-nya standar klep 2924, noken R6 BRT, headnya porting polish, terus TB30, buat 500 meter dan naik rate saja. Kompresinya 13:1. Oke, pas. Ejo Joken 5 Plus Racing Turbo, kendala first start-nya nggak pas. Bingung nyarinya, pasnya lama udah enak. Larinya juga udah enak, minta tolong buatin mappingannya Mas, terima kasih. Oke, untuk mappingan Joken 5 Plus itu kalau kompresinya 13:1, itu yang nyarinya itu kan di sini ya, saya sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya pernah saya singgung ya kan. Oke, kita ke main menu. Nah, di sini ada yang namanya fuel start dan ignition start. Kalau di Joken 5 biasa ini tidak akan ada. Cuman ada yang namanya fuel start saja. Ya kan? Untuk ignition start nggak akan ada. Jadi untuk di Joken 5 Plus ini ada fitur ignition start. Jadi kita klik. Nah, seperti ini karena kompresi Anda itu sangat tinggi, otomatis ini harus agak maju ya untuk derajat pengapiannya, ya kan? Jadi di sini ignition startnya kita taruh di misal angka 10. Ini kan angka kompresi, ya kan? Jika fuel start adalah bensin yang disemprotkan hanya untuk starter saja dan saat gas tidak dibuka. Nilai fuel start harus dicari sampai starter lebih mudah tanpa membuka gas. Ya kan? Ini petunjuknya kita baca dulu sampai paham ya. Di nomor 3, ignition timing start adalah derajat pengapian yang dipakai untuk start saja. Dianjurkan dari 4 sampai 12. Kalau motor Anda matic, apalagi kompresinya sudah 13:1, ya kan? Ini untuk ignition startnya Anda pakai derajat yang kecil saja, misalkan 4 derajat ya, pakai 4 saja ya. Kita pakai 4, terus yang ini dibuat agak kering dikit. Jadi ini coba ini jangan dirubah dulu. Terus kita starter dengan derajat pengapian yang 4 ini apakah nyala? Nanti misal kalau tidak nyala kita basahin lagi ya kan. Dari temperatur misal starternya Anda di temperatur berapa? Ini kan sampai 100 derajat ya kan. Misalkan 0 sampai waktu manasin mesin itu kan dari sini sampai sini. Ini misal nggak Anda rubah, jadi tetap 2.00 ini. Terus misalkan starternya susah waktu mesin panas, yang disetting yang derajat yang ini ya, yang 70 sampai 90 ini ya kan. Ini juga diatur angkanya sesuai dengan permintaan mesinnya tadi ya kan. Dicari, kalau dikeringin tidak mau nyala juga ya kita basahin ya, tapi derajatnya ini juga dicari seperti itu. Dibasahin angkanya berapanya ya itu tergantung motornya juga ya kan. Nah ini ada poin 4 yang menjadi perhatian ya kan. Jika kompresi semakin tinggi maka nilai ignition start semakin kecil agar tidak terjadi tendangan balik atau kickback, yang artinya untuk bahasa awamnya itu jepat ya kan? Bikin starternya rontok atau mungkin ACG-nya nggak mau jalan ya kan, kick starternya cepat ya, seperti itu. Jadi derajatnya dibuat maju biar tidak terjadi cepat ya. Seperti itu.
Jadi ini harus diubah lagi angkanya. Ini bisa Anda buat menjadi 3 atau mungkin menjadi 4, seperti itu. Oke, lanjut. Yang untuk fuel. Untuk mappingannya ini karena Anda sudah nemu, ya kan, larinya juga udah enak. Nah, seperti itu ya kan. Jadi kendalanya hanya di starter saja. Jadi saya hanya bisa membantu di starternya saja. Untuk mappingannya itu ya rahasia Anda ya. Kalau saya selama motornya nggak saya pegang ya saya kebingungan untuk mappingannya seperti apa. Oke, pertanyaannya lagi, Mas kenapa ya motorku Viction 4Up 62 TB standar, klep standar, noken as custom. Nah, ini noken as custom saya nemu lagi. Ecunya juga. Penyakit saat ini busi bolak-balik mati. Busi hitam saat RPM 0 sampai 6 ribuan. Kalau 6.000 ke atas, busi putih, hampir merah bata. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah bawahannya masih kurang kering? Jawaban singkatnya, iya. Busi hitam itu terlalu boros, jadi mengakibatkan busi cepat mati. Jadi harus kita sesuaikan lagi untuk bahan bakar di putaran bawah, di TPS mana, di putaran mana, itu yang kita sesuaikan. Kalau Anda pakai e-map itu menggunakan sistem pukul rata di RPM tertentu. Karena gambarnya seperti ini ya. Untuk low itu mainnya kan 1000 sampai 6000. Untuk mid 6000 sampai 8000. Untuk high itu 8000 ke atas sampai limit Anda ya. Jadi mainnya itu pakai range RPM. Untuk TPS-nya pasti sih pukul rata dari TPS 0 sampai 100% ya kan, fuel-nya itu diratakan. Jadi e-map itu cara cepat mapping, cuman ketika kita menemukan suatu kendala di motor kita berbetnya di TPS berapa itu kita akan kesulitan ya kan. Kita akan lebih kesulitan jika kita menggunakan e-map dengan settingan yang kurang pas ya kan. Jadi lebih bagus saran saya Anda melakukan mapping secara manual, yaitu dengan cara di mapping di bagian utamanya, yaitu yang di sini ya, di base map, fuel correction, injector timing, dan ignition timing, seperti itu. Jadi bawahnya terlalu basah. Terus untuk atasnya sudah bagus ya, hampir merah bata. Oke. Ada yang tanya lagi, woi, Mas mohon bantuannya e-making MP2. Saya susah ketemu. Saat balik arah, saat di sirkuit, buka gas, berebet, terus atasnya udah enak. Cara menghilangkan berebetnya gimana ya Mas? Rasanya seperti irit, tapi businya hitam. Gimana Mas itunya? Bukaan gas kira-kira 50% di RPM 4000. Oke. Jadi untuk fuel correction Anda itu karena businya hitam. Iya, bener nggak? Ya, businya hitam. Rasanya irit tapi businya hitam. Nah, ini namanya pengapian terlalu maju, terus terlalu basah juga. Ya. Jadi perlu disesuaikan lagi. Ini minta diiritkan ya Mas. Jadi untuk mappingannya itu seperti ini. Bentar, Jugen 5 plusnya saya tutup dulu. Saya akan buka di Jugen 5 biasa saja. Oke, lanjut. Di sini kita coba ambil datanya. Oke, di sini sudah terbuka. Kita masuk ke ignition timing. Oke. Nah, caranya merubah menjadi grafik bagaimana? Nah, ini ada yang namanya TPS. Ini kita klik saja. Nanti akan tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk timing pengapian, nah seperti ini ya kan. Ini Anda mungkin terlalu maju ya kan. Jadi businya hitam karena campurannya terlalu basah, pengapiannya juga terlalu maju, akhirnya ya businya cepat menghitam ya kan. Seperti itu jadi berbet. Jadi mohon dikurangi lagi. Terus untuk fuel correction di sini kan nah, angkanya seperti ini. Misalkan seperti ini ya, misalkan Anda pakai
angka 8 ini kebasahan, ya dikurangi 2 angka atau mungkin 3 angka lebih kecil ya kan. Kalau angkanya Anda sudah puluhan atau mungkin di atas 10, nah itu dikuranginya juga sama ya kan. Dikurangi 2 sampai 3 atau mungkin 4 sesuai keinginan mesinnya ya kan, sesuai dengan spek dan feeling Anda. Jadi feel-nya dikurangi secara bertahap, terus desain map, kita player apakah ada kendala berbetnya. Kalau putaran bawahnya digas langsung spontan naik, nah itu berarti settingannya sudah pas ya. Jadi seperti itu untuk feelingnya ya kan, untuk spek MP2. Jadi ini kan bukan kas kira-kira 50% RPM 4000. Jadi di sini 50% RPM 4000 kita geser. Nah, sini ya. Sini mungkin dari sini ke sini. Mungkin di sekitar sini narik gas itu kan berbetnya di sini. Nah, misal di sini kebasahan. Nah, ini kita kurangin saja. Kita kurangin. Nah, seperti mappingan saya ini putaran bawah di TPS atas ini selalu saya set 0. Kenapa? Itu memang saya buat kering karena base mapnya sendiri sudah basah, ya kan? Base mapnya ini angkanya sudah tinggi loh, ya kan? Ini TPS ini aja udah 8 dan 9. Kalau feel-nya ditambah lagi, otomatis ya motornya akan kebasahan, businya hitam, terus juga timbul kendala seperti masnya sampaikan tadi, ya kan? Timbul suara berebet-berebet. Itulah kenapa fuel correction punya saya itu di TPS atas itu saya buat angkanya 0 supaya RPM-nya itu ketika disentak saat putaran bawah itu akan lebih cepat naik daripada ini sudah ada angkanya. Ini memang sengaja saya buat karena mesin saya ya mintanya seperti ini. Kalau mesin Anda mau dibuat seperti ini ya silakan. Saya bisa memberi saran saja hanya. Saya hanya bisa mengasih saran. Kalau mau minta mappingan ya motornya harus ada di depan saya. Nanti kita mapping sama-sama, kita diskusikan sama-sama. Ya, seperti itu. Jadi kalau hanya mengasih saran, pasti saya kasih sarannya seperti apa ya. Nah, ini ada yang komentar terbaru ya. Bang, motor saya all new Fiction tahun 2019. Saya sudah power up 62, kompresinya 11, noken T2 sudah porting. Oke, injektornya standar. Oke, injektornya standar ya. Saya minta solusi, Bang. Kalau motor masih dingin, pasti berbet. Terus bawahnya nahan. Cuma kalau sudah agak panas, agak mendingan. Bisa langsam bawahannya. Agak mendingan. Oke. Nah, ini klepnya juga standar. TB-nya standar. Ya, kalau klepnya standar otomatis TB-nya standar saja ya. Jadi kalau klepnya ikut besar, TB-nya juga harus ikut besar. Jadi ini harus sejajar ya perbandingannya. Nggak boleh jomplang. Oke, langsung saja kita ke mappingan ya. Jadi kalau dingin berebet-berebet, itu settingannya di sini ya Mas. Kita ke main menu, kita ke warming up. Kalau Anda pakai Juken 5 yang biasa, ini pakai warming up. Terus untuk auto correction ini nggak perlu diaktifkan, ini pakai 0 saja. Toh juga kita nggak pernah ke pegunungan ya kan. Kalau Anda pergi ke pegunungan, ya ini disesuaikan lagi. Tapi karena rumah saya sendiri itu dekat pegunungan, dataran tinggi, ini nggak pernah saya setting. Dan motor saya alhamdulillah tidak pernah berebet, meskipun saya bawa ke gunung sekalipun. Dan motor saya juga sudah pernah ke Bromo ya kan. Buktinya ada di background saya ya kan. Ada di wallpaper saya itu ada di Gunung Bromo dan berangkatnya pagi ya kan. Pukul 3 dan motornya tidak berbet-berbet, alhamdulillah tidak berbet. Karena ini saya setting 0. Untuk fuel correction saya setting 0 semuanya ya kan, pakai mappingan 1, ini 0 semuanya. Settingan kering. Oke, untuk warming up kita kembali lagi ke warming up. Main menu. Ini di cancel, warming up. Nah,
Untuk motornya kalau berbet-berbet, ini kan suhu mesinnya sampai 60 derajat ya, pakainya. Kalau di motor saya sendiri, itu warming up-nya saya buat minus. Minusnya berapa? Nggak main-main. Minusnya minus 50. Ya kan? Seperti ini. Itu punya saya sendiri. Kalau nggak percaya, nanti saya buktikan ya. Punya saya sendiri itu minus 50. Efeknya apa? Nggak ada efeknya. Motornya nggak akan berbet. Karena yang dipakai hanya untuk manasin mesin saja. Jadi motornya keadaan diam, stasioner biasa. Dan warming up kalau minus 50 itu motornya gerungnya di RPM tinggi ya. Tapi karena Anda menggunakan Noken ST2, jadi untuk stasionernya pasti stuck di 1900 atau 1800 saja. Contohnya ada di motor saya sendiri pakai Noken ST1 warming up meski saya set di minus 50, sebelumnya itu bisa sampai 2500 rpm untuk warming up-nya ya kan. Jadi gerengnya itu tinggi sekali stasionernya. Nanti kalau misal sudah panas dan melewati 60 derajat rpm-nya itu stasionernya dia akan turun sendiri di 2000 rpm seperti itu. Ya kan? Jadi langsamnya saya set di 2000 rpm. Nah, sampai sini Anda paham ya kan? Jadi kalau motor masih dingin itu biarkan panas dulu ya. Jangan langsung dibawa. Jadi jangan langsung dipakai ya kan. Ya ini karena bawahnya nahan, otomatis ini mungkin kebasahan ya. Berbet-berbet bawahnya nahan, ini kebasahan. Jadi seperti saran saya tadi itu minusnya untuk settingan warming up disetting lagi. Tapi jangan niru seperti saya. Angkanya bebas ya. Kalau punya saya sendiri memang minus 50. Tapi kalau untuk Anda itu minusnya terserah, bisa minus 10, minus 15 itu terserah. Karena Nokennya T2 ya kan, Noken ST2 ini kalau terlalu kering motornya susah hidup ya. Contohnya seperti motor teman saya, itu setiap kali di starter pasti mati-mati ya kan? Langsamnya nggak akan dapat kecuali kalau motornya sudah benar-benar panas baru bisa stasioner seperti itu. Oke, lanjut. Ada yang ditanyakan lagi? Apakah ada? Nah, ini ada komentar terbaru 32 menit yang lalu. Oke, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya. Kemarin settingan dari sampean sudah dapat Mas. Oke, ya bagus. Berarti mappingannya sudah ketemu ya Mas. Atasannya enak banget. Tapi kenapa ya di RPM tengah itu kayak gantung, berat banget tarikannya. Dan langsamnya nggak stabil. Mohon solusinya Mas. Nah, untuk yang ini secara umum, ini motornya harus ada di depan saya ya. Tapi karena hanya mengasih solusi dan mengasih saran, jadi kita kasih saran saja ya. Jadi untuk RPM tengah itu gantung karena saya lupa motor Anda ini motor apa ya? Saya ingat saya itu Anda pakai Vixion ya? Vixion atau M-Making sih? Atau R15? Lupa saya soalnya nggak inget. Jadi kalau RPM tengah gantung itu mungkin dari base mapnya sendiri ya. Karena base mapnya itu bentuknya seperti ini. Bentar. Kalau dari grafik itu kan rata-rata ini kita close dulu. Ini juga kita close. Nah, RPM tengah itu kan rata-rata di TPS seperti ini. Nah, seperti ini ya kan. Base mapnya itu melengkung seperti ini. Jadi untuk RPM tengah itu kenapa menggantung? Karena base mapnya itu memang seperti ini. Grafiknya ya, melengkung. Jadi kenapa kayak nahan? Jadi untuk mengimbanginya, karena ini kering, ini dimajukan aja ya. TPS berapa, itu disesuaikan lagi. Karena putarannya memang seperti ini. Seperti itu. Terus untuk fill correction, nah seperti ini ya kan. Jadi untuk fill correction tadi di putaran tengah TPS atas kita buat lebih basah sedikit ya. Seperti contoh punya saya ini TPS 55%, RPM-nya sudah ada di tengah, ini lebih basah ya. Seperti ini. Ini untuk mengimbangi tadi, untuk mengimbangi base map-nya tadi supaya motornya tidak
menggantung ya. Terus untuk ignition timing punya saya ini, sebentar, ini mappingan saya yang lama ya, spek terdahulu ini, bukan spek yang sekarang. Jadi untuk mengimbanginya, karena sedikit basah, jadi diatur agak mundur dikit. Karena TPS-nya, karena TPS tinggi ya, putaran tengah itu kan TPS-nya di atas 50%. Nah, seperti ini. Ini kan pakai 32 ya. Ini ignition timingnya bebas ya, tergantung motor Anda ya. Jadi TPS lagi. Ignition timing kita mundurkan. Mundurnya berapa? Digeser 1 derajat aja. Dicari sampai bener-bener pas ya. Dimundurin, kalau dimundurin semakin loyo ya kita naikin saja. Dimajukan ya. Alias ini grafiknya turun ke bawah. Seperti itu. Karena untuk mencari mappingan sendiri hasil riset tanpa mesin dyno itu butuh waktu yang sangat lama ya kan. Sangat lama. Ini curhatan dari saya sendiri. Itu mencari satu mappingan saja itu perlu waktu 1 bulan ya. 1 bulan penuh, karena saya buat setiap hari ya kan. Setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu itu nggak pernah diam motornya ya, berangkat pulang kerja seperti itu. Jadi saya cari feel-nya bener-bener yang pas, tiap putaran gas saya rasakan bener-bener. Jadi kalau mainnya disentak-sentak ya nggak bakal kerasa nanti feel-nya ya kan. Jadi harus digiring. Caranya seperti itu, gasnya digiring, karena mappingan Juken ini mintanya digiring. Kalau mau sentek-sentekan ya itu mappingannya beda lagi, tergantung speknya ya. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya. Ini mungkin judulnya cara mengatasi motor berebet-berebet susah nyala, terus motornya RPM nahan di putaran bawah ya kan. Judulnya mungkin seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar lagi. Mungkin bisa kita diskusikan sama-sama ya. Jadi kalau ada yang salah ya mohon diluruskan, karena saya ini orangnya ya memang seperti ini. Kalau salah mohon diluruskan, kalau benar ya alhamdulillah, ilmunya bisa bermanfaat. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya. Jika Anda suka video seperti ini, jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel saya, Kinyong Motovlog, dan saya Kinyong Motovlog is pamit. Dadah, see you next time. Terima kasih.